Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 138 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, di tengah gurun yang baru dilanda pertempuran, muncul kelompok baru yang dipimpin oleh Raja Xuanling. Beranggotakan para ahli kuat termasuk alkemis Yao Xin dan sekutunya Nudong. Mereka bersekongkol untuk menemukan dan menembus kuil Medusa, tempat tersembunyi peninggalan kekuatan kuno. Sementara itu, di dalam kuil, King Yan tanpa sengaja membangkitkan kekuatan langka mata tiga bunga tungku yang membuat penjaga kuil legendaris Sefu tertarik padanya dan bahkan berniat menjadikannya penerus Ratu Medusa. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Kabar buruk datang dari Nudong yang melaporkan bahwa sekelompok manusia kuat menyerbu wilayah suku Medusa. Menyadari ancaman besar itu, Sefu, sosok setengah dosian, akhirnya meninggalkan kuil. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan selama ribuan tahun. Di sisi lain, kekuatan luar biasa bangkit dari jantung kuil. Cailin, sang Ratu Medusa, tengah menyerap darah Swallowing Piton 10 warna, memancarkan tekanan darah yang membuat bumi dan langit bergetar. Saat kekuatan sejati Medusa bangkit kembali, para penyusup pun memulai serangan besar terhadap penjaga kuil. Di hadapan reruntuhan kuno yang menjulang, Yemo melirik ke arah 8 orang di belakangnya. Dia mengatakan, "Jangan bunuh dia, cukup penjarakan saja. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dodi bintang 9 satu putaran." 8 orang itu saling bertukar pandang, kemudian mengangguk. Pandangan mereka segera terarah pada bangunan megah yang berdiri ratusan meter jauhnya. Sebuah kuil yang berkilau keputihan bagai perak bumi. Kuil itu tampak sakral dan megah. Di sekelilingnya terukir pola-pola misterius yang menyerupai manusia, ular, dan binatang buas, seolah hidup dan bernafas di permukaannya. Tiba-tiba, suara tajam bergema di udara. Dasar manusia licik. Kuil ini bukanlah sesuatu yang dapat kalian buka semudah itu. Kalian sebaiknya menyerah saja. Sosok Xiaolu yang sebelumnya diselimuti cahaya 8 warna, kini telah berhenti melawan. Tubuhnya perlahan berubah menjadi wujud manusia perempuan. Dia memandang ketiga orang yang mengambang di udara dengan tatapan penuh ejekan. Dari sisi lain, suara yang dipenuhi hawa jahat terdengar. "Katakan, bagaimana cara membuka kuil ini? Jika tidak, kau mungkin akan merasakan sedikit penderitaan." Ucapan itu berasal dari Xuanmo. Xiaolu mendengus marah. "Kalian para penyusup yang berani melangkah ke wilayah klan Medusa, tunggulah. Ketika ke-9 pemimpin kami tiba, kalian tidak akan pernah kembali hidup-hidup." Setelah berkata demikian, dia langsung menutup mata dan duduk bersila dengan penuh perlawanan. Yemo mengamati kuil itu dengan pandangan tajam. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas panjang. Di dalam kuil ini tersembunyi banyak aura yang bahkan membuatku gentar. Nama besar kuil Medusa memang pantas disandang. Raja Xuanling yang berdiri di sisi lain tampak muram. Menyadari bahwa baik Yemo maupun Xuanmo belum menemukan jalan keluar. Dia memandang salah satu dari 8 orang yang mengepung Xiaolu, seorang perempuan bernama Yao Xin. "Yao Xin, lakukan sekarang juga." Perempuan itu melangkah maju dengan sikap tenang, lalu menatap Xiaolu dengan mata serius. "Bantu aku menahannya. Jika dia melawan, kegagalan bisa berakibat fatal." Yao Xin adalah seorang alkemis tingkat tinggi, seorang kaisar pil bintang 2 tingkat bumi. Kekuatan jiwanya baru saja menembus ranah kaisar. Peningkatan yang ia peroleh setelah menerima dukungan besar dari keluarga kerajaan Xuanling. Dia memiliki bakat bawaan yang langka, kemampuan untuk menelusuri ingatan seseorang. Kekuatan ini aneh dan misterius, bahkan Qin Tian sendiri tidak memahami mekanismenya. Meskipun kemampuan itu tidak menimbulkan kerusakan langsung bagi pengguna, mencoba menelusuri ingatan seseorang yang jauh lebih kuat bisa menyebabkan kehancuran jiwa. Semua orang segera mengerahkan kekuatan mereka. 8 aura doki yang besar seketika menekan Xiaolu, membuat udara di sekitarnya bergetar hebat. Xiaolu merasakan tekanan ribuan ton menindih tubuhnya. Bibirnya menggigit rapat, menahan rasa sakit. Yao Xin memejamkan mata perlahan, lalu melepaskan kekuatan jiwanya. Aura tak terlihat menjalar di udara, menembus ke dalam tubuh Xiaolu. Namun, begitu kekuatan itu memasuki pikirannya, aura buas dan mematikan langsung meledak dari tubuh Xiaolu. Keringat dingin membasahi dahi Yao Xin. Tubuhnya bergetar hebat. Meskipun kekuatan Xiaolu telah ditekan, menelusuri ingatan seorang dodi puncak tetaplah sesuatu yang sangat berbahaya. Pada saat bersamaan, di kedalaman gurun, seorang tetua yang memegang tongkat berbentuk kepala ular tiba-tiba merasakan sesuatu. Orang itu adalah Sefu, salah satu tetua besar klan Medusa. Sepertinya memang benar. Gumamnya setelah terdiam sejenak. Di sampingnya, King Huase memandang dengan bingung.
Guru, ada apa? Seifu mengetuk tanah perlahan dengan tongkatnya, menatap ke arah pria besar di sampingnya. Nudong, ini perbuatanmu bukan? Berhubungan dengan manusia di belakang kami. Dosamu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati. Nudong tersenyum dingin, matanya memancarkan cahaya licik. Seifu, King Huase, sejak kalian sudah tahu, tidak ada gunanya aku bersembunyi lagi. Ya, memang aku yang melakukannya. Pikirkan, berapa banyak pengorbanan yang telah kulakukan untuk klan Medusa. Namun apa yang kudapat? Penghinaan dari para pemimpin dan penolakan dari Dewan. Gurun ini bukan tempat yang cocok bagi kita untuk hidup. Raja Swanling telah berjanji, jika aku menyerahkan tubuh wanita Heaven Swanling Piton 9 warna, ia akan memberikan wilayah baru bagi klan kita. Saat itulah klan Medusa akan benar-benar bangkit. Seifu langsung membentak marah. Pengkhianat! Bagaimana mungkin kau percaya pada Swanling? Sudah kau lupa dendam turun-temurun antara klan Medusa dan keluarga kerajaan Swanling? Namun Nudong hanya tertawa keras. Dengan kekuatan dan kedudukanku, aku sudah berada di 3 besar klan Medusa. Jika rencanaku berhasil, aku akan menjadi raja sejati di antara kita. Tawa jahatnya menggema di padang pasir. Seifu menatapnya tajam. Aura kuat berdenyut di sekelilingnya. Jika begitu, jangan salahkan aku karena bertindak. Aku akan menangkapmu dan menjatuhkanmu ke dalam penjara 1000 ular, agar tubuhmu digerogoti hingga binasa. Usai ucapannya, ruang di sekitar Seifu bergetar hebat. Energi Doge berwarna hitam dan putih berputar di udara, membentuk pusaran yang menelan arah Nudong. Namun pria itu tetap tenang. Jika aku tidak memiliki rencana, apakah kau pikir aku akan menunggumu di sini? Seketika, gulungan hitam pekat muncul di tangannya, melepaskan cahaya yang menembus ruang. Apakah itu gulungan ruang? Seifu menatap terkejut, menyadari benda itu amat langka. Satu gulungan saja nilainya sebanding dengan pil tingkat kaisar bintang 2. Serangan Seifu menghantam udara kosong. Dalam sekejap, tubuh Nudong telah lenyap. Saat dia muncul kembali, dia telah berada di pusat wilayah kekuasaannya. Suku pendendam, salah satu dari 3 suku terkuat di antara 9 suku besar klan Medusa. Seorang penjaga bersenjata pedang panjang segera menghampiri. Pemimpin, pasukan telah siap. 3 dodi bintang 8 dan 5 dodi bintang 7 menunggumu. Nudong mengangguk puas. Matanya berkilat. Bagus, mari kita mulai babak baru bagi klan Medusa. Dia menatap ke kejauhan dengan senyum licik. Raja Swanling, kau kira kau cerdas? Seifu mungkin sekuat setengah dosian, tapi menghadapi kekuatan 11 orang kalian, mustahil. Apalagi masih ada para pemimpin suku lainnya. Gadis ular 9 warna akan menjadi milikku, dan benda yang ada di tubuhmu, Swanling, itu juga milikku. Namun sebelum tawa itu lenyap, suara dingin bergema dari balik kabut hitam di depannya. Jangan senang dulu Nudong, kekuatan Legiun Pemangsa Naga tidak bisa diremehkan. Sedikit saja lengah, kau akan mati tanpa sempat menyesal. Bayangan hitam muncul dari kegelapan, diselimuti aura suram yang seolah berasal dari dunia arwah. Sosok itu menatapnya dengan tenang, namun hawa dinginnya menusuk tulang. Nudong menunduk hormat. Ucapan Tuan benar adanya. Sosok itu berbicara, suaranya bergema. Keluarga kerajaan Swanling ingin meminjam tangan kami dari dunia arwah untuk menyingkirkan lawan mereka. Sungguh mimpi yang konyol. Aku datang karena ada penyimpangan di dalam organisasi Solomon. Namun tugasku tetap sama. Yang kuinginkan hanyalah jiwa-jiwa kuat dari keluarga Swanling. Selain itu, semuanya menjadi milikmu. Udara di sekitar mereka mendadak mencekam. Aura sosok itu sangat dalam, seolah tak berujung. Nudong tersenyum samar. Baiklah, semoga kerjasama kita menyenangkan, Tuan Qian Mian Gue Mei. Kedua sosok itu berdiri dalam kegelapan, dan udara di sekitarnya perlahan membeku, pertanda dari bencana yang akan segera menelan dunia. Di dalam kuil Medusa, kelompok Raja Swanling menatap tajam ke arah Yao Xin dan Xiaolu. Suasana di tempat itu begitu tegang, seolah satu kesalahan saja dapat memicu kehancuran. Keduanya tampak dalam keadaan aneh. Yao Xin menutup mata indahnya, sementara kekuatan jiwa yang tak kasat mata terus mengalir deras dari tubuhnya menuju tubuh Xiaolu. Meski Xiaolu berusaha keras untuk melawan, kekuatannya tetap tertekan di bawah kekuatan gabungan 7 orang ahli Dodi Bintang 8 yang menjaga di sekelilingnya. Begitu ada tanda-tanda bahaya, mereka akan segera bertindak tanpa ragu. Sementara itu, Seifu dan King Huase kembali menuju kuil. Seifu mengatakan, di depan gerbang kuil, tampaknya ada beberapa tamu yang tidak diundang. Huase, keluarkan perintah ular Medusa. Mereka pasti pasukan Raja Swanling. Kali ini, biarkan kita menyelesaikan segalanya dengan tuntas, ucap Seifu sambil mempercepat gerakannya.
Meskipun dia tersenyum, siapapun dapat mendengar kebencian mendalam dalam suaranya. King Huase yang berada di sampingnya memahami keseriusan keadaan itu. Ia mengangkat tangannya, dan dari telapak tangannya melesat keluar seekor ular kecil bercahaya 7 warna. Ular itu berputar di udara, lalu berubah menjadi gumpalan awan pelangi yang menembus langit. Di 9 suku besar Medusa, para pemimpin yang baru saja kembali ke wilayah masing-masing serempak menatap di langit. Di sana, awan 7 warna tampak berputar di atas cakrawala. Perintah ular Medusa lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa perintah itu kembali dikeluarkan? Seruan-seruan keheranan bergema di 9 suku besar Medusa. Para kepala suku yang baru saja kembali ke wilayah mereka masing-masing segera melihat ke langit, di mana awan 7 warna itu perlahan menyebar. Di antara mereka, Meilan dari suku ular pesona menggertakkan giginya setelah mendengar laporan dari Mei Ye. Amarah membara di wajahnya. Manusia terkutuk, kalian berani memperlakukan istriku seperti ini. Kali ini, aku akan membunuh kalian semua. Setelah berkata demikian, dia melangkah cepat. Pergi, sinyal itu berasal dari sekitar kuil. Apakah para manusia itu datang untuk menargetkan kuil Medusa? Begitu kata-katanya berakhir, 8 sosok kuat dari 8 suku lainnya langsung melesat ke langit, menuju arah kuil dengan kecepatan luar biasa. Posisi kuil itu berada tepat di pusat wilayah 9 suku besar Medusa. Seolah-olah 9 suku tersebut memang sengaja membentuk lingkaran perlindungan bagi kuil suci itu. Di kedalaman gurun pasir, tepat di bawah tempat kuil berdiri, Raja Suwaling menatap Yaosin yang baru saja menghentikan aliran kekuatan jiwanya. Bagaimana hasilnya? Tanyanya dengan nada mendesak. Yaosin membuka matanya perlahan. Ada yang aneh. Menurut pengamatanku, kuil ini hanya dapat dibuka dengan kekuatan gabungan dari setidaknya 7 kepala suku Medusa. Caranya pun aneh. Tampaknya cukup dengan menyalurkan doke ke dinding kuil ini. Keraguan tampak dalam matanya. Dia sendiri tidak yakin apakah metode itu benar. Namun Yaosin memiliki keyakinan besar terhadap bakat alaminya. Dan terlebih lagi, Xiaolu kini telah ditekan, sehingga kemungkinan kesalahannya nyaris tidak ada. Maka, hanya ada satu kemungkinan tersisa, bahwa caranya memang benar. Raja Suwaling mengerutkan kening. Cara membuka seaneh ini, bahkan aku belum pernah mendengarnya. Meskipun pengalamannya luas, metode seperti ini tetap di luar dugaannya. Yemo, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Kita coba saja dulu. Aku dapat merasakan ada beberapa kekuatan besar sedang menuju ke arah ini. Raja Suwaling mengangguk. Baiklah, dengan formasi kita sekarang, bahkan jika yang datang adalah seorang dosen sejati, kita masih mampu bertarung. Begitu ucapannya selesai, tekanan mengerikan menyelimuti tempat itu. Lakukan. Seruan tajam menggema. Dalam sekejap, 11 sosok melepaskan seluruh kekuatan mereka. 11 pancaran doki dengan warna yang berbeda-beda bergabung menjadi pilar-pilar cahaya raksasa, menghantam dinding kuil dengan kekuatan yang menakutkan. Xiaolu yang lemah sempat menggeliat. Dia memaksakan diri untuk bergerak, lalu dengan suara serak penuh amarah berteriak, "Kalian semua akan mati dengan cara yang mengerikan." Tubuhnya seketika memancarkan cahaya hijau terang. Kekuatan mengerikan meledak keluar, membebaskannya dari pengekangan, dan dalam sekejap dia melesat keluar dari kuil, menuju arah permukaan gurun. Suara ledakan mengguncang ruangan bawah tanah. Raja Suwaling dan yang lain sudah tidak memiliki tenaga tersisa untuk mengejar Xiaolu. Mereka hanya dapat membiarkannya melarikan diri. Pilar-pilar energi yang menghantam dinding kuil terus menggelegar tanpa henti. Namun, meski kekuatan luar biasa itu menghantam bertubi-tubi, dinding kuil tetap tak berubah, seolah abadi dan tak tergoyahkan. Kuil ini memang menyimpan sesuatu yang aneh, seru seseorang di antara mereka. Tambahkan kekuatan lagi. Sekali lagi, 11 orang itu melepaskan kekuatan penuh mereka. Pilar energi yang lebih besar dan lebih pekat menghantam dinding kuil. Namun, saat gelombang kekuatan bertabrakan, bayangan samar mulai muncul di udara. Di tempat tersembunyi dalam ruangan itu, suara tawa rendah terdengar pelan. Jadi, Raja Suwaling benar-benar mencoba memasuki kuil Medusa. Konon, di antara bangsa ular pernah muncul seseorang yang memiliki tubuh ular 7 warna. Apakah mungkin itu perempuan itu? Tapi, untuk apa Raja Suwaling sampai menggerakkan seluruh pasukan naga pemangsa demi ini? Jangan-jangan... Suara mereka lenyap. Di sudut ruangan yang tak mencolok, ruang bergetar samar. Namun tidak seorang pun dari kelompok Raja Suwaling menyadarinya. Sulau, yang juga bersembunyi di tempat itu, menatap tajam ke arah dinding kuil yang kini mulai berubah warna. Dinding kuil yang semula putih kini menampilkan gambar yang hidup. Seekor ular raksasa, tubuhnya terbagi dalam 7 warna berbeda. Tiap warna memancarkan kekuatan yang menakutkan. Tidak beres, cepat mundur, seru Liu Guan.
sang pemimpin ketiga Legiun Pemangsa Naga. Namun sudah terlambat, gambar di dinding itu seolah hidup. Gelombang kekuatan yang keluar dari sana membuat puluhan anggota Legiun Pemangsa Naga terpukul mundur. Bahkan beberapa di antara mereka memuntahkan darah. Raja Suwanling segera berteriak lantang, "Hentikan serangan!" Dalam hatinya muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap dinding kuil yang kini sepenuhnya menampilkan sosok ular besar berkilau. Ular itu mengangkat kepalanya dengan anggun, menatap mereka semua dari atas, seperti raja yang memandang hina kawanan semu. Tubuhnya terbagi dalam 7 warna, masing-masing mengandung sifat kekuatan yang berbeda. Dan di matanya yang kelabu, seberkas kehidupan yang jahat dan berubah berkilau. Saat Raja Suwanling tanpa sengaja menatap mata itu, jiwanya sendiri bergetar hebat, seolah seluruh keberadaannya terancam. Qin Tian, yang berdiri tak jauh di belakangnya, perlahan mengepalkan tangan dan matanya terpaku pada ular raksasa itu. Heaven Swallowing Python 7 warna, gumamnya Qin Tian sambil mengepalkan tangan. Di dalam kuil Medusa, suasana menjadi semakin tegang. Aura dingin merambat di udara, sementara di hadapan mereka, cahaya 7 warna dari dinding batu memantulkan bayangan seekor ular raksasa yang tampak hidup. "Keparat! Makhluk terkutuk ini!" seru Raja Suwanling dengan penuh amarah. Keringat dingin menetes di pelipisnya, matanya menatap tajam pada dinding di depan. Pasti ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin muncul makhluk menakutkan seperti Heaven Swallowing Python 7 warna di tempat ini? Rasa penyesalan samar muncul di benaknya. Sementara cahaya di dinding semakin berdenyut seolah merespon keberadaan mereka. "Apakah itu benar-benar Heaven Swallowing Python 7 warna?" ucap Yao Xin. Nada keterkejutannya terdengar jelas. Bahkan nafasnya pun bergetar. Dia menatap pola besar yang berkelap-kelip di batu kuil itu. Konon, Heaven Swallowing Python sejati memiliki 10 warna. Pada puncak kekuatannya, makhluk itu mampu menelan matahari, bulan, dan bintang. Bahkan sekedar membuka matanya mampu menghancurkan langit dan bumi. Qin Tian, yang berdiri di sisi mereka, membuka suara untuk menenangkan situasi. "Tenangkan diri kalian. Heaven Swallowing Python 7 warna ini sepertinya bukan yang sebenarnya." Tatapan mereka serempak tertuju padanya. Sementara Suwanmu bertanya dengan serius, "Bukan Heaven Swallowing Python yang asli? Kalau begitu, benda apa itu?" ucapnya dengan gugup. Hanya dengan menatap gambar yang seolah hidup saja, tekanan yang mereka rasakan sudah begitu berat hingga membuat dada terasa sesak. Qin Tian tersenyum tipis sambil menjelaskan, "Heaven Swallowing Python adalah salah satu binatang surgawi yang paling menakutkan di antara semua makhluk di dunia ini. Jika yang di depan kita benar-benar seekor Heaven Swallowing Python sejati, mungkin saat ini kita semua sudah menjadi bangkai di perutnya." Ia menatap dinding itu lagi dan berkata, "Yang satu ini kemungkinan besar hanyalah wujud ilusi yang disebut tarian ilusi ular." "Tarian ilusi ular?" tanya beberapa orang dengan nada bingung. Qin Tian mengangguk perlahan. "Wajar jika kalian tidak mengetahuinya. Heaven Swallowing Python 10 warna telah dimusnahkan oleh penguasa alam iblis di masa lampau. Artinya, ras ular pemangsa langit seharusnya tidak lagi ada di dunia ini. Apa yang kita lihat di hadapan kita tidak lebih dari bayangan yang tersisa di dalam kuil ini." Raja Suwanling lantas bertanya dengan mata berbinar, "Bayangan? Kalau begitu, apakah ini berarti di dalam kuil ini memang masih ada sesuatu yang berkaitan dengan Heaven Swallowing Python?" Qin Tian mengangkat alis, lalu menjawab dengan nada berat, "Tidak bisa dipastikan. Namun aku yakin, di dalam kuil ini pasti tersimpan sesuatu yang berasal dari Heaven Swallowing Python. Tanpa keberadaan itu, kekuatan sisa dari makhluk tersebut tidak mungkin muncul dan menghalangi kita." Tatapan Raja Suwanling semakin membara. Dalam catatan kuno yang pernah ia baca, disebutkan bahwa kekuatan darah dari ular pemangsa langit mampu menekan bahkan melemahkan energi suci yang disebut api suci. Dan di ruang bawah tanah terdalam milik keluarga kerajaan Suwanling, tepatnya di tingkat ke-7, terpenjara satu entitas mengerikan, api suci yang legendaris. Dulu, leluhur mereka telah mengorbankan banyak hal untuk menangkapnya. Namun hingga kini, tak satupun generasi berhasil menaklukkannya. Api suci adalah kekuatan langit dan bumi yang amat murni. Begitu berbahaya hingga satu kesalahan kecil dapat membuat tubuh manusia terbakar menjadi abu dalam sekejap. Karena itulah Raja Suwanling begitu berambisi menemukan ular pemangsa langit. Jika dia berhasil menangkap makhluk itu dan menggunakan darahnya untuk menaklukkan api suci, maka kekuasaan atau seluruh alam Suan Santian tidak lagi sekedar mimpi kosong. Dia tersenyum dingin. Ular pemangsa langit 7 warna. Dulu, hanya seseorang dengan darah ular pemangsa langit 5 warna saja sudah cukup untuk melukai pendiri keluarga kerajaan Suwanling. Matanya menyipit, penuh ambisi dan kebencian. Jika di dalam kuil ini benar-benar tersimpan kekuatan ular pemangsa langit 7 warna, mungkin inilah kesempatan untuk membalikan segalanya. Tawa kecil yang menyeramkan keluar dari bibirnya, mencerminkan kegilaan yang ia pendam. Namun pada saat yang sama, sebuah suara berat tiba-tiba menggema dari dalam kuil. Raja Suwanling, sudah lama sekali tidak bertemu.
bayangan besar muncul seketika di tengah ruangan. Sosok tua dengan jubah ungu gelap berdiri tegak, matanya bersinar tajam seperti dua pisau. Raja Suwaling menatapnya dalam-dalam dan bergumam pelan, "Seifu, jadi kau akhirnya mencapai tingkat setengah dewa." Sebuah suara berat menyusul dari sisi lain kuil, milik seseorang yang sudah lama dikenal banyak orang. Sungguh tak kusangka, Seifu benar-benar telah menembus batas Dodi dan melangkah ke tingkat setengah dosian. Orang yang berbicara itu bukan lain adalah Qin Tian, paman kerajaan Suwaling sekaligus pemimpin legiun pemangsa naga. Salah satu Dodi puncak terkuat di alam Xuan Santian. Sudah puluhan tahun sejak Qin Tian mencapai tingkat Dodi 9 bintang 9 putaran. Namun sejak itu, dia tidak pernah bisa menembus ke tahap dosian. Karena itulah dia bersedia menemani Raja Suwaling ke wilayah Medusa demi mencari kesempatan melangkah lebih jauh di jalan kekuatan. Baginya, nasib kerajaan tidak sepenting pencapaian pribadi. Dia tahu benar bahwa di dunia ini, kekuatan pribadi adalah satu-satunya hal yang menentukan segalanya. Tatapan Raja Suwaling mengeras, dan dia berteriak lantang, "Hari ini, siapapun yang berada di sini, kuil ini tetap akan kami rebut." Begitu ucapannya selesai, tekanan Doki yang mengerikan langsung meledak. Energi merah menyala bercampur kekuatan kehidupan dan kematian menyapu seluruh ruangan, langsung menyerang ke arah Seifu. Melihat hal itu, King Huase segera melangkah maju, hendak membantu. Namun Seifu mengangkat tangan, menghentikannya. "Raja Suwaling, aku berikan satu kesempatan. Pergilah sekarang, maka klan Medusa tidak akan memperhitungkan semua ini," ucap Seifu sambil menahan serangan dengan mudah. Kemudian melangkah maju dengan tongkat kepala ular di tangannya. Di belakangnya, King Huase, Xiaolu dan King Yan tampak kebingungan melihat tindakan sang tetua. Qin Tian tertawa besar. "Seifu, kita ini sudah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Masih pantaskah kau berbicara tentang ampunan?" Seifu menghela nafas pelan dan menggelengkan kepala. Keras kepala seperti biasa. Begitu suaranya berakhir, aura dokinya menyebar dengan dahsyat. Ruang di sekeliling mereka bergetar. Bahkan langit di atas kuil pun tampak berdenyut. "Jadi benar, kau sudah mencapai setengah dosian. Namun meskipun kau seorang dosian sejati sekalipun, hari ini kau tetap tidak akan bisa menghentikan kami." Raja Suwaling menatap dengan mata penuh dendam. Dia tahu betul, setelah hari ini, hubungan antara mereka dan klan Medusa akan menjadi permusuhan abadi. Namun untuk memperoleh kekuatan ular pemangsa langit, resiko sebesar apapun akan dia ambil. Seifu mendengus dengan dingin. Berisik. Sekejap kemudian, seluruh dokinya mengalir deras ke dalam tongkat kepala ular yang dipegangnya. Cahaya hijau menyelimuti seluruh ruangan, dan dua mata ular di ujung tongkat itu memancarkan cahaya iblis yang menakutkan. "Tidak bisa ditunda lagi. Cepat, serang!" teriak Raja Suwaling dengan nada tergesa. "Jika Seifu menunda kita sampai bala bantuan dari 9 suku Medusa tiba, kita akan dalam masalah." Qin Tian tertawa. "Baiklah, Seifu, semula aku ingin bicara lebih lama, tapi sepertinya waktu kita telah habis. Mari kita lihat seberapa jauh kekuatan setengah dosian milikmu dibandingkan puncak Dodi milikku." Tubuhnya bergetar kuat, dan seketika 5 bola energi hitam putih sebesar kepala manusia muncul di sekelilingnya. Begitu bola-bola itu terbentuk, seluruh ruang kuil bergetar hebat, dan kekuatan hidup dan mati menyebar bersamaan. Seifu menatap tajam. "Xiao King, Xiaolu, kalian berdua tangani yang lainnya." Seraya berteriak, Seifu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dua mata ular di tongkat itu menyala terang, lalu menyemburkan cahaya hijau kehijauan ke arah dinding kuil tempat pola ular pemangsa langit berada. Seketika, Qin Tian merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. "Tidak baik, jangan-jangan," gumamnya panik. Ia segera mengerahkan seluruh kekuatan, melesat secepat kilat, diikuti oleh 5 bola energi hitam putih yang mengejarnya. Namun semuanya terlambat. Cahaya hijau itu menghantam dinding kuil tepat di bola 7 warna itu. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang ruang kuil. Pola ular pemangsa langit di dinding tiba-tiba bergetar, lalu perlahan bergerak. Di hadapan semua mata yang terbelalak, makhluk raksasa itu tampak hidup kembali dan melepaskan diri dari dinding batu. Qin Tian menatapnya dengan wajah menegang untuk pertama kalinya. Sial, sekarang kita benar-benar dalam masalah besar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.